Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh. Aku tidak tahu, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, orang itu mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia.
Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Melampaui Kata-kata, ditulis oleh Mark Dehan, Thomas Aquinas, dari tahun 1225 sampai dengan tahun 1274, adalah salah seorang pembela iman paling dikagumi dalam gereja. Namun, 3 bulan sebelum kematiannya, sesuatu telah menghentikannya untuk merampungkan Summa Theologica, warisan akbar yang menjadi puncak karyanya. Ketika merenungkan tubuh juru selamat yang hancur dan darahnya yang tercurah, Aquinas mengaku bahwa ia mendapat penglihatan yang membuatnya kehilangan kata-kata. Katanya, "Aku tak sanggup menulis lagi. Aku telah melihat hal-hal yang membuat tulisanku tak berarti." Jauh sebelum Aquinas, Paulus juga mendapat penglihatan. Dalam surat 2 Korintus, ia menggambarkan pengalamannya. Orang itu, Paulus sendiri, entah di dalam tubuh entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Paulus dan Aquinas telah mengalami dan merenungkan kebaikan terbesar yang tak terungkapkan dengan perkataan atau penjelasan apapun. Yang Aquinas saksikan membuatnya kehilangan asa untuk menyelesaikan karyanya, karena ia merasa tidak lagi layak menggambarkan kebesaran Allah yang telah mengutus Putra Tunggalnya untuk disalibkan demi kita. Sebaliknya, Paulus terus menulis, tetapi ia melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa ia tak dapat mengungkapkan atau menyelesaikannya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Di tengah segala kesulitan yang Paulus hadapi saat melayani Kristus, 2 Korintus 11 ayat 16 sampai dengan ayat 33, dan 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 9, ia dapat menoleh ke belakang dan melihat bahwa dalam kelemahannya, ia mengalami anugerah dan kebaikan yang tak terungkapkan dengan kata-kata dan tak mampu dicerna oleh pikiran. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Masalah apa yang Anda rasa begitu membebani Anda? Bagaimana Anda telah melihat Allah menyatakan kebaikannya kepada Anda dengan cara yang tak dapat Anda jelaskan? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus meneruskan sikapnya yang memegahkan diri dengan terpaksa. Setelah di pasal sebelumnya ia menentang klaim dari mereka yang disebutnya rasul-rasul yang tak ada taranya, yakni guru-guru palsu yang sedang menyesatkan jemaat Korintus dengan memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah Paulus beritakan. Dalam pasal 12, ia bercerita tentang suatu masa yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya ketika ia diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, atau Firdaus. Tempat tahta Allah berada, menurut kepercayaan Yahudi kuno. Ada 3 surga. Surga pertama adalah atmosfer bumi, angin dan awan, dan surga kedua terdiri dari matahari, bulan, dan bintang-bintang. Paulus sebenarnya merasa malu, dalam artian sikap kerendahan hati, untuk menceritakan pengalamannya yang paling indah dan suci dari segala pengalamannya sebagai seorang Kristen. Kalaupun ia berkata tentang dirinya, maka itu dilakukannya karena terpaksa. Mungkin rasul-rasul palsu itu telah bermegah atas penglihatan yang diterima mereka, yang sebenarnya pura-pura saja.
Paulus sedikit pun tidak bermaksud bersaing dengan mereka mengenai penglihatan dan penyataan yang diterimanya. Ia malah masih tetap ingin bermegah atas kelemahannya. Paulus ingin menceritakan penglihatan dan penyataannya itu untuk menjelaskan tentang kelemahannya, yaitu sebuah duri di dalam tubuhnya. Ia menceritakan hal itu supaya musuhnya jangan mencela dia mengenai kelemahannya itu. Jadi, maksudnya bukanlah untuk memegahkan dirinya, melainkan memegahkan kasih karunia Tuhan kepadanya. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa Paulus diangkat ke sorga dan ia melihat kemuliaan yang akan diterima oleh setiap orang yang di dalam Kristus. Petrus, Yohanes, Yakobus juga mendapat penglihatan ketika Kristus dipemuliakan, tetapi pada waktu itu mereka berada di atas gunung. Rupanya kemuliaan yang telah dilihat oleh Paulus dan ketiga murid Yesus itu telah mendorong dan menguatkan mereka untuk menderita bagi Kristus. Paulus berkata, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Masih banyak lagi tentang Paulus yang belum saya sampaikan, namun di renungan pagi ini saya hanya berikan apa yang dapat kita lihat untuk menambah semangat pagi kita. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.